Ready? Initiate the activation. Initiated. Danger, danger. You should see this. Play the video. That's him. Situation untenable. Leave the danger zone. Course of danger is too difficult to... Hai Bre, selamat datang di Inspirasi Film. Di kesempatan kali ini, Eneng akan bercerita tentang film robot yang sangat canggih dan bisa memiliki rasa emosi sendiri, yaitu film Robo yang dirilis pada tahun 2019. Dan film ini sebenarnya berdurasi 1 jam 28 menit. Namun di sini Eneng akan merangkum seringkas mungkin dan secepat mungkin. Human. Thank you for stood. Thank you very much. Oke Bre, tanpa muter-muter, yuk mari kita cus ke ceritanya. Film diawali dengan sebuah robot yang sedang dilakukan uji coba oleh beberapa ilmuwan. Namun sayangnya percobaan pertama pun gagal. Shut it down, please. Tapi para ilmuwan tidak menyerah dan terus berusaha optimalkan sistemnya. Victor adalah seorang pimpinan laboratorium. Ia terus mengamati perkembangan robot yang dinamakan sebagai robot percobaan 1. Sampai akhirnya robot tersebut lolos uji coba. Selanjutnya, Victor meminta istrinya yang juga seorang ilmuwan untuk mengoptimalkan lagi robot tersebut. Dan di saat itu, anaknya Dimitri menelpon tapi tidak diangkat dan hanya memberi pesan singkat untuk anaknya agar tidak mengganggu pekerjaannya. Dimitri yang kesal pun menghubungi ayahnya. Dia mengeluh sakit perut dan tidak mau belajar. Victor pun menolak dan tetap menyuruh Dimitri untuk belajar karena sangat penting untuk masa depan Dimitri. Singkat cerita, Dimitri pun masuk ke kelas dan berusaha untuk serius dalam belajar. Tapi ketertarikannya dengan seni membuat dia harus kena hukuman. Impressive. If this was drawing class, I can only give you an F. I'll give you a no. Scene berpindah pada robot percobaan 1 yang sedang uji coba lapangan. Karena robot itu akan digunakan sebagai pelindung manusia, maka dia harus lulus dalam uji coba ini. Direktur Victor dan beberapa petinggi lainnya kaget dengan apa yang telah dilakukan oleh robot tersebut. Seharusnya dia dengan cepat tanggap harus menolong orang yang sedang dalam bahaya. Tapi yang terjadi hanya komunikasi yang sangat bertele-tele dan yang pasti direktur menyatakan percobaan pada robot itu gagal dalam tes pertama. Di tes selanjutnya juga gagal karena saat uji coba dia tidak pandai memperhitungkan mana yang harus diselamatkan dulu dan yang tidak. Reboot. Initiating rescue. Rescue operation successfully completed. Right now I'm carrying my grandfather. Direktur yang sudah muak pun menyuruh Victor untuk memperbaiki semua ketidaksempurnaan itu, sekaligus merubah suara yang terdengar aneh. With communication. A112. Setelah tiba di laboratorium, Victor sangat kecewa dengan robot tersebut. Sedangkan robot itu malah terfokus pada foto keluarga Victor. Terlihat dari ekspresinya, robot sangat ingin memiliki keluarga. Tapi Victor membantah karena robot hanyalah sebuah robot yang diprogram untuk menyelamatkan manusia dari bahaya, bukannya memiliki keluarga. Sesampainya di rumah, Victor juga istrinya merasa kecewa dan akhirnya memarahi Dimitri karena masalah di sekolah. Kedua orang tuanya itu ingin melihat Dimitri menjadi insinyur tanpa mendengarkan apa yang diinginkan oleh anaknya. Kembali pada robot yang tampak berjalan-jalan menyusuri laboratorium, dia kembali lagi ke meja kerja Victor untuk mengambil foto keluarga. Robot menyimpan foto itu di tubuhnya dan berjalan lagi untuk mencari jalan keluar, karena dia ingin mencari keluarga tersebut. Karena pintu terkunci, dia menggunakan kekuatannya untuk membobol pintu. Pada malam itu, robot dengan santainya menyusuri kota, bertemu dengan beberapa orang yang mengeluarkan kata-kata yang belum pernah ia dengar.
Tapi dengan itu dia mendapatkan kosakata baru. Kehadirannya itu membuat beberapa orang di kota ketakutan dan akhirnya pergi lari. You are exceeding the permissible noise level by a This noise, humans. Si robot tidak patah semangat, dia terus berjalan, hingga akhirnya hilangnya robot diketahui oleh Victor dan yang lainnya di pagi hari. Victor, wait a minute. To get upset, I'd need information. He ran away. Di sisi lain, Dimitri langsung pulang dari sekolah yang membosankan itu untuk kembali ke rumahnya, yang tanpa dia tahu jika robot sudah berada di sana. Dimitri yang masih kesal dengan semua orang di sekolahannya hanya bisa ngedumel sendiri ketika sampai di rumah. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan, dan ketika dia ingin mengelap tangannya, robot tiba-tiba muncul. Dia berusaha tidak menakut-nakuti Dimitri, tapi Dimitri kabur dan berusaha untuk berpikir sebenarnya siapa yang ada di hadapannya. Commence with injury, scale, muscle or nerve damage. Just a slight. You will survive, small human. Namun, sedikit demi sedikit Dimitri tertarik dengan robot tersebut dan mau mengobrol dengannya. Starts to laugh. So you're a robot. Down at first. Oh, Dimitri pun bertanya kenapa dia bisa sampai ke rumahnya. Dan ketika robot itu memberikan alasannya dengan menunjukkan foto keluarga Dimitri. Dimitri tak merasa senang karena keluarga tidak akan pernah mempedulikan dirinya. Dimitri juga menjelaskan kenapa dia bisa berkata begitu kepada robot tersebut. Kemudian mereka saling berkenalan karena menurut Dimitri robot percobaan bukanlah sebuah nama. Akhirnya Dimitri pun memberikan nama kepadanya yaitu Robo. Robo. Robo? Is it good? Robo. Robo sounds great. Di laboratorium, direktur menyuruh semua anak buahnya untuk menangkap robot tersebut. Karena menurutnya dengan apa yang sudah dilakukannya itu termasuk tindak kekerasan. Dia pun pamit kepada istri dan rekannya untuk pulang dengan alasan ada yang ketinggalan. We must be able to communication. A real life you need to thoroughly rework. Ketika Dimitri mendengar jika ada orang di luar yang ternyata adalah ayahnya, dia langsung menyuruh Robo untuk bersembunyi. Victor yang sudah menyadari Robo pergi ke rumahnya, dia pun menyusuri setiap ruangan. Tapi Victor tidak menemukannya. No. A bedroom? Exactly are you looking for? Obrolan singkat antara Dimitri dan ayahnya menarik perhatian Robo, karena ada beberapa kosakata yang Robo belum ketahui. Maka dari itu, Dimitri menyuruh Robo untuk mempelajarinya di internet. Just look it up on the internet. Belum lama Robo mempelajari semua itu, Dimitri mengajaknya pergi karena tahu jika kedua orang tuanya sebentar lagi akan pulang. Mereka ke ruangan studio Dimitri yang didesain persis seperti milik Da Vinci. Ruangan yang terlihat berantakan itu ternyata sangat nyaman bagi Dimitri. Dia juga kemudian menunjukkan beberapa gambar buatannya kepada Robo. Dimitri juga dengan sabarnya mengajarkan beberapa hal tentang apa itu seni yang indah dan keren kepada Robo. Believe me. Here's the sheet of paper. Go ahead, prove it. This is... Karena hari sudah semakin gelap, Dimitri terpaksa meninggalkan Robo di studionya. Dan dia akan kembali lagi esok hari. Okay. Singkat cerita, malam pun tiba. Dimitri dan kedua orang tuanya saat itu sedang makan malam. Tapi nafsu makan Victor menurun gara-gara robot buatannya akan dihancurkan dengan alasan yang tidak masuk akal. All worked very hard on it. It will fix the mistakes in the programming. What about the robot? He'll probably be destroyed. Dimitri yang paham masalah orang tuanya itu memilih diam dan tidak tahu karena dia sendiri tidak ingin Robo dalam bahaya. Keesokan harinya, Dimitri berangkat ke tempat yang menurutnya sangat menyebalkan, yaitu sekolahan dan beberapa teman yang suka mengganggunya. Dimitri dan teman-temannya itu berbicara tentang Robo tidak akan semudah itu tertangkap. Karena dia terus aja dianggap bodoh oleh teman-temannya, Dimitri pun menyerang temannya itu sampai harus meninggalkan pelajaran olahraga. Not a liar! I said...
Karena kesal, dia memutuskan untuk kembali ke studio. Dimitri kaget dan panik ketika mendengar suara orang lain di studionya. Tapi itu ternyata adalah Paman Kolya. Meski bukan orang jahat, rasa khawatir Dimitri kepada Robo terus ada. Lalu Dimitri pun menjelaskan jika sekarang Robo dalam pencarian polisi dan menyuruh Robo untuk segera bersembunyi. Untungnya, Paman Kolya memberikan ide jika sebaiknya Robo bersembunyi di tempat yang orang jarang ketahui. Sialnya, polisi sudah datang. Paman Kolya pun menyuruh Robo dan Dimitri untuk pergi. Sedangkan Paman Kolya akan menghalangi mereka masuk. Belum jauh mereka lari, pintu sudah didobrak. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Robo yang bisa terbang dan melompat dengan jarak yang cukup jauh, serta membawa Dimitri untuk kabur. Para polisi yang gagal menangkap Robo pun menyatakan jika Dimitri telah diculik oleh Robo hingga peristiwa itu masuk ke media, dan semakin membuat salah paham semua orang-orang. Malam itu, Dimitri memutuskan untuk menemani Robo bersembunyi di sebuah gedung terbengkalai. Robo yang paham jika manusia membutuhkan panas eksternal, mengeluarkan benda yang bisa membuat tubuh Dimitri selalu hangat. Dia juga membuat api unggun dan untuk menghibur Dimitri, Robo menampilkan proyektor dari tubuhnya. Wah, canggih. And now my friend Kurt. That's for little. But I like it. Di sisi lain, kedua orang tua Dimitri masih sangat cemas karena tahu jika anaknya diculik oleh robot. Hal itu membuat keduanya menyesal telah menciptakan robot tersebut. Singkat waktu saat pagi tiba, Dimitri telah bangun dari tidur nyenyaknya. Dia memberitahu Robo bahwa Robo perlu penyamaran dan membutuhkan pakaian. Mereka pun berencana untuk cari pakaian itu di tempat lain. Tapi tiba-tiba suara orang lain terdengar. Untungnya, robot bisa mengetahui posisi orang-orang itu, hingga dirinya bisa kabur bersama dengan Dimitri melewati jalan lain. Neo escape. Landing. Shall we? Selanjutnya, Dimitri pergi ke tempat sirkus untuk mengambil baju. Tapi dia ketahuan setelah dijelaskan dan robot datang, pemain sirkus itu pun memberikannya. Kini mereka bisa ke tempat ramai dan tidak dicurigai. Ah, so there are two of us. I'm here. Whoa. Just some clothes. Nietzsche, but I am not a clown. I am Karena tujuan mereka akan pergi ke Volta, Dimitri pun menyuruh Robo untuk diam di tempat, sedangkan dirinya akan pergi mendapatkan tiket. Tapi di sana dia bertemu dengan dua teman Dimitri. Mereka pun mengobrol dan teman-teman Dimitri itu ingin membuktikan jika Robo bisa melakukan hal yang menakjubkan. Dan dengan antusiasnya, Robo langsung mempraktekannya. Where are you filming that? To put it online. Di tempat lain, Dimitri pergi untuk mendapatkan tiket bertemu dengan polisi. Maka dengan itu polisi pun langsung memberitahukannya kepada kedua orang tua Dimitri. Yes, that's right. Good news at the station looking out the window. Di samping itu, video diunggah oleh Anton langsung tersebar di sosial media, hingga direktur mengetahuinya dan bergegas untuk menangkap Robo. Di kantor polisi, Dimitri menjelaskan jika Robo bukan robot yang jahat, tapi ayahnya tidak percaya sehingga terjadi percekcokan antara keduanya. Gene, robot A112. Tell me, how did you get him to follow order? We talked to each other then. Possible. The robot was not a... You always say to concentrate. Dan untuk membuktikan jika ucapan Dimitri itu benar, maka dia mengajak ayahnya untuk bertemu dengan Robo. Akhirnya dia mau percaya. Tak lama mereka berbincang, direktur dan beberapa polisi datang untuk menangkap Robo. Untungnya mereka masih bisa kabur. Hurry! Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga Dimitri dan kawan-kawan terkepung. Senjata untuk menghancurkan robot juga sudah disiapkan oleh direktur. Robo yang mengetahui situasi itu sangat berbahaya, menyuruh Dimitri dan yang lainnya untuk kabur. Tapi Dimitri tidak melakukannya. I will have to use force. Tiba-tiba saja sebuah kargo yang akan dipindah tak sengaja terjatuh dan hampir melukai direktur. Untungnya, Robo dengan tanggap langsung menolong. Karena tidak kuat menahan beban kargo itu, Robo pun tertimpa dan penyet. He died like a human. Semua pun akhirnya menyadari jika Robo adalah robot yang sempurna.
Air mata Dimitri mengalir karena kini dia kehilangan Robo. Victor yang tak ingin melihat Dimitri terus menangis mengajaknya pergi, tapi tiba-tiba Robo hidup kembali. We should go now. Let's go. Nietzsche, my vacation. Yes, my friend. That is how Di akhir film, kehidupan keluarga Dimitri terlihat lebih baik. Robo juga ikut bergabung dalam keluarga kecil itu. Dan film pun selesai. simply perfect. Jadi seperti itu ya Bre, rangkuman alur cerita dari Neng. Semoga kalian suka ya Bre. Ditunggu cerita film selanjutnya. Jika ada kesan dan request, mohon untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ups, pencet tombol lonceng juga ya Bre. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi Breku.